Vagina berdarah setelah berhubungan intim. Jangan panik, ini 7 penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Hubungan seksual seharusnya jadi momen yang menyenangkan dan juga intim, ya kan? Tetapi gimana kalau setelah berhubungan tiba-tiba ada perdarahan dari misfi kalian? Pasti langsung kaget, khawatir, dan teman-teman bertanya-tanya, kira-kira ada apa nih? Teman-teman jangan panik dulu ya. Perdarahan setelah berhubungan seksual atau dalam istilah medis itu disebut dengan perdarahan pasca koital. Memang bikin cemas tetapi nggak selalu berarti ada masalah serius kok. Ada banyak faktor nih yang bisa menyebabkannya. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas 7 penyebab umum kenapa wanita bisa berdarah setelah berhubungan seksual. Ini penting banget buat semua wanita agar bisa mengenali tubuhnya dan tahu kapan harus waspada. Tonton sampai habis ya teman-teman. Kenapa vagina bisa berdarah setelah berhubungan seks? Jadi teman-teman, jaringan di vagina atau di leher rahim itu sangat halus dan juga sangat sensitif. Saat berhubungan seksual, apalagi dengan penetrasi ya teman-teman, area ini bisa mengalami gesekan atau tekanan. Beberapa faktor itu bisa membuat jaringan ini menjadi lebih rentan sehingga terluka atau berdarah. Penting untuk diingat bahwa perdarahan setelah berhubungan seksual bukanlah hal yang normal, bukanlah hal yang harus kamu abaikan. Ini bisa jadi salah satu sinyal dari tubuh kamu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu perhatian. Jadi apa saja penyebabnya nih dok? Oke teman-teman, ini dia daftar penyebab umum kenapa wanita ini bisa berdarah setelah berhubungan seksual. Yang pertama, itu bisa terjadi karena vagina kering atau kurangnya pelumasan. Ini adalah penyebab yang paling umum, paling banyak. Jika vagina tidak cukup terlumasi, baik secara alami karena kurangnya pemanasan ya, atau karena perubahan hormon, atau karena efek obat-obatan. Gesekan pada saat penetrasi itu bisa menyebabkan lecetan kecil atau robekan pada dinding vagina yang sangat halus. Akibatnya bisalah muncul yang namanya perdarahan ringan. Teman-teman, menggunakan pelumas yang cukup itu sangat bisa membantu untuk mencegahnya. Yang kedua, peradangan atau infeksi pada vagina dan juga serviks. Jadi, berbagai jenis infeksi itu bisa membuat jaringan atau leher rahim ya, bagian serviks itu ikut meradang, membengkak, dan juga lebih rentan berdarah pada saat tersentuh. Contohnya apa dok? Contohnya, infeksi jamur vagina, vaginosis bakterialis, infeksi menular seksual seperti chlamydia, gonore, atau trichomoniasis. Peradangan ini bisa membuat pembuluh darah di area tersebut menjadi rapuh dan juga mudah pecah. Yang ketiga, polip serviks atau rahim. Jadi, polip itu adalah pertumbuhan jaringan kecil non-kanker yang menonjol dari leher rahim atau serviks atau bisa juga dari dalam rahim itu sendiri. Polip ini sangat rapuh dan punya banyak pembuluh darah kecil. Jadi, ketika berhubungan seksual, gesekan itu bisa membuat polip ini berdarah. Umumnya tidak berbahaya, tetapi perlu ya teman-teman diperiksakan ke dokter. Yang keempat, itu namanya ektropion serviks atau erosi serviks. Ini adalah kondisi di mana lapisan sel dari bagian dalam leher rahim yang biasanya melapisi bagian dalam ya, itu justru tumbuh meluas ke luar leher rahim. Lapisan sel ini lebih tipis dan juga lebih sensitif teman-teman, sehingga bisa mudah berdarah pada saat bersentuhan atau tergesek, termasuk pada saat berhubungan seksual. Nah, ini umum terjadi pada wanita muda, pada wanita yang menggunakan pil KB dan juga pada ibu hamil. Biasanya kondisi ini nggak berbahaya, tetapi tetap harus dipastikan dulu ke dokter teman-teman. Yang kelima, perubahan hormonal. Jadi fluktuasi hormon, misalnya pada saat menggunakan alat kontrasepsi hormonal teman-teman, kayak pil KB, suntik KB, atau implan. Pada saat menyusui juga, atau pada saat menjelang menopause nih, masa-masa perimenopause. Itu juga bisa loh mempengaruhi ketebalan dari dinding vagina atau dinding leher rahim kita, yang bisa membuatnya lebih rentan terhadap yang namanya perdarahan. Nah, penyebab yang keenam itu karena lesi prakanker atau kanker pada serviks atau kanker pada vagina. Ini adalah penyebab yang paling serius dan wajib diwaspadai.
Perdarahan setelah berhubungan seksual itu adalah salah satu gejala awal dari kanker leher rahim atau kanker serviks, atau bisa juga kanker pada vagina. Jika teman-teman mengalami perdarahan yang terjadi secara berulang, semakin banyak atau disertai dengan nyeri dan juga ada keputihan yang abnormal, jangan tunda ya teman-teman untuk segera periksakan diri ke dokter. Ini sangat penting sekali untuk mendeteksi dini. Nggak perlu khawatir, jangan panik, cek dulu aja ke dokter. Yang ketujuh itu trauma atau cedera pada vagina. Terkadang perdarahan itu bisa disebabkan oleh cedera langsung pada vagina, seperti akibat penetrasi yang terlalu kasar, posisi ya pada saat berhubungan yang tidak biasa, atau penggunaan benda-benda asing. Ini bisa saja menyebabkan robekan kecil sehingga bisa menyebabkan perdarahan. Jika kamu mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual, jangan pernah mengabaikannya teman-teman. Walaupun beberapa penyebabnya itu ringan, tetapi ada juga ya yang serius. Segera periksakan diri ke dokter jika kamu mengalami hal-hal atau tanda-tanda yang seperti ini teman-teman. Kalau perdarahannya yang terjadi secara rutin atau setiap kali berhubungan itu terjadi perdarahan. Yang kedua, perdarahan yang banyak atau semakin banyak. Yang ketiga, perdarahan yang disertai nyeri hebat, keputihan abnormal, aroma nggak sedap, atau bahkan ada demamnya. Yang keempat, perdarahan yang terjadi setelah kamu mengalami menopause pada ibu-ibu kita. Yang kelima, jika kamu khawatir atau cemas dengan kondisi seperti ini, teman-teman juga harus segera periksakan diri ke dokter ya. Kesimpulannya, perdarahan vagina setelah berhubungan seksual itu bukan hal yang harus kamu anggap remeh. Jadi ada banyak penyebabnya. Yang penting untuk tahu kapan kamu harus segera mencari bantuan medis. Yang 5 tadi kuncinya. Dan kamu juga harus peka nih terhadap tubuh kamu. Tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul dan berani mencari bantuan ke medis ke rumah sakit. Kesehatan reproduksimu adalah investasi yang berharga teman-teman. Apakah kamu dan orang terdekatmu pernah mengalami perdarahan setelah berhubungan seksual? Apa pengalamanmu? Dan kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, silakan yuk kita saling berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga subscribe untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan selalu wanita hebat. Salam sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.